Hey hey yo, kembali lagi di channel Anak-Anak Noleb. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Extortion yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Phil Volken, menceritakan tentang seorang turis yang berusaha untuk menyelamatkan keluarganya yang terdampar di sebuah pulau. Beberapa cobaan pun datang untuk mengisi keseruan di film ini. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga bahagia. Ada Kevin sebagai kepala rumah tangga, Julie sebagai istri, dan Andy sebagai anak kesayangan. Pada saat itu mereka sedang bersiap-siap untuk pergi liburan di Karibia. Saat sedang bebenah, ada seorang patua bernama Lucas yang menghampiri mereka untuk membantu Kevin memperbaiki mesin rumput. Sebab Kevin pernah membantu Lucas dan sekarang Lucas ingin membalas budi atas kebaikan Kevin. Namun karena Kevin sedang buru-buru, ia pun menolak tawaran dari Lucas dan berkata, "Ya elah kek, kayak sama siapa aja." Sebelum pergi, Lucas mengingatkan Kevin untuk berhati-hati karena ada beberapa daerah di sana yang kurang aman. Kemudian Kevin sekeluarga pun pergi untuk menuju Karibia. Sesampainya di Karibia, Kevin sekeluarga pun check-in di sebuah hotel berkelas sambil menikmati pemandangan yang ada. Keesokan harinya, Kevin pun pergi ke pantai untuk menyewa jet ski. Tapi sangat disayangkan pada hari itu jet ski sudah disewa habis. Kemudian Kevin diberi saran untuk menyewa kapal motor ke warga lokal. But you can rent a motorboat from one of the locals. It's $200 for 3 hours. Setelah cukup lama mencari kapal sewaan, Kevin pun mendapatkan sebuah kapal dari warga lokal dengan tarif sewa $200 selama 3 jam. Sebelum berangkat, Kevin pun diberikan tutorial cara menggunakan kapal yang baik dan benar. Setelah paham, Kevin langsung bergegas menjemput anaknya. Buckle up. Do it! Yeah, faster! Setelah cukup lama bermain di laut, Julie pun meminta Kevin untuk segera kembali ke pantai karena menurutnya ini sudah terlalu jauh. Tapi pada saat itu Andy melihat sebuah pulau di depannya dan Andy meminta kepada Kevin untuk pergi ke sana. Karena Andy adalah anak kesayangan, Julie pun menyetujui permintaan Andy. Sesampainya di pulau, Andy pun mengajak ayahnya untuk menelusuri pulau tersebut dan Julie lebih memilih untuk berjemur sambil membaca buku. Setelah cukup lama berkeliling, mereka pun kembali ke Julie dan memutuskan untuk kembali ke hotel. Saat di atas kapal, Kevin pun mencoba untuk menyalakan kapal, tapi kapal tersebut tidak mau menyala sedikit pun. Dan tanpa disadari, ini akan menjadi mimpi buruk berskala panjang yang akan mereka alami. What's going on over there, hon? All right, come on. Hingga saat hari mulai gelap, kapal pun masih tak mau menyala yang mengharuskan mereka untuk bermalam di pulau tersebut. Keesokan harinya, Kevin telah memeriksa mesin kapal dan menduga bahwa masalahnya ada di aki kapal. Kevin juga sudah menelusuri pulau tersebut untuk mencari sumber air, tapi di pulau tersebut tidak ada mata air mineral sama sekali. Tak lama kemudian mereka pun melihat kapal yang sedang berlabuh di dekat sana. Kevin pun mencoba meneriaki kapal tersebut berharap mereka bisa mendengar Kevin. Tapi karena jarak yang terlalu jauh, kapal tersebut sama sekali tak merespon Kevin dan keluarganya. Singkat cerita, keesokan harinya saat terbangun, Kevin langsung mengecek keadaan Andy. Pada saat itu, Andy nampak kelelahan dan mengalami dehidrasi akibat kekurangan mineral di dalam tubuhnya. Kemudian Kevin pun langsung membawa Andy ke dalam kapal dan berniat untuk mendayung kapal sampai ke pantai. Namun di tengah-tengah samudra, Kevin nampak kelelahan dan tak sanggup lagi untuk mendayung. Saat tak sadarkan diri, kapal Kevin terombang-ambing mengikuti ombak air laut yang membuat mereka terdampar di pulau lainnya. Singkat cerita, ada 2 orang nelayan yang menemui mereka. Kemudian salah seorang nelayan bernama Miguel pun mencoba membantu keluarga Kevin dengan memberikan mereka air mineral. Saat Miguel mencoba membantu Julie, Kevin masih sempat-sempatnya mengarahkan Miguel untuk melakukan pertolongan dan berkata bahwa dia adalah seorang dokter. I'm a doctor. Akibat perkataan Kevin, Miguel pun jadi berpikir negatif di mana ia menyangka bahwa Kevin merupakan orang berada dalam kurung kaya, yang kemudian Miguel berkata kepada Kevin dia akan menolong Kevin dan keluarganya, tapi Miguel menginginkan imbalan yang besar. Awalnya Kevin menawarkan $10.000, kemudian $40.000, tapi Miguel masih menolak tawaran tersebut. Miguel pun berkata kepada Kevin, "Berapa harga nyawa keluargamu? Aku mau $1 juta untuk 3 orang nyawa." I want $1 million.
Kevin yang mendengar itu pun berkata bahwa dia tidak mempunyai uang sebanyak itu. Miguel pun menjawab, bukankah kau seorang dokter? Kevin, ya aku memang dokter, tapi aku hanya bekerja di puskesmas daerah. Itu juga pasiennya pengguna BPJS, jadi mana mungkin aku mempunyai uang sebanyak itu. Miguel pun tak mau tahu akan hal itu dan yang diinginkan Miguel hanya uang. Tak punya pilihan lain, Kevin pun mengiyakan permintaan dari Miguel. Setelah sepakat, Miguel pun langsung memukul kepala Kevin sampai ia tak sadarkan diri. Tapi bukan itu kejutannya, di mana saya, Anda, kita semua, termasuk pacar saya yang sedang menonton video ini akan dibuat geram saat mengetahui Miguel hanya membawa Kevin dan istri beserta anak Kevin ditinggal di pulau tadi. Guguk kan? Miguel pun berkata kepada Kevin bahwa kita akan melaksanakan transaksi terlebih dahulu dan setelah transaksi selesai kita akan kembali ke pulau tadi dengan 2 kapal. We have to go to the bank. Sebelum sampai di pantai, Miguel memperingati Kevin untuk jangan berbuat yang aneh-aneh. Di belakang sana terdapat ribuan pulau dan hanya aku yang tahu di mana keluargamu berada. Kemudian Kevin mencoba untuk menelpon beberapa rekannya dengan tujuan untuk meminjam cuan. Beberapa rekan Kevin pun tak bisa membantu Kevin, dan saat Kevin menghubungi Lucas, beruntung Lucas mau membantu Kevin. I need to check my account. Saat mereka memeriksa saldo di bank, ternyata saldo Kevin hanya bertambah sampai $193.000, di mana itu masih jauh dari kesepakatan. Kemudian Kevin pun bernegosiasi kembali dengan Miguel. Sedikit terjadi perdebatan, kemudian Miguel pun menyetujui dengan jumlah tersebut. Setelah sepakat, Kevin pun langsung mentransfer semua uang yang ada di tabungannya. Selanjutnya, Miguel pun memberikan Kevin sebuah kapal. Saat Kevin masuk ke dalam kapal, Miguel langsung mengunci Kevin di dalam. Miguel pun menyuruh Kevin untuk mengikutinya dari belakang. Singkat cerita, saat di tengah laut, Miguel menyuruh Kevin untuk mendekati kapalnya. Kemudian Miguel pun loncat ke kapal milik Kevin dan langsung merusak kapal tersebut. Apa sih maunya nih orang? Entah apa yang dipikirkan Miguel, tapi sepertinya Miguel takut setelah ini Kevin akan melaporkan kejadian ini ke polisi. Teman Miguel bernama George pun nampak kurang setuju dengan tindakan Miguel kali ini. Tapi karena George ini merupakan bawahan Miguel, George tidak bisa berbuat apa-apa. Saat kapal Kevin telah tenggelam, Miguel pun meninggalkan Kevin di sana. Kevin pun berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kapal tersebut. Karena Kevin ini adalah pemeran utama di film ini, ia pun berhasil keluar dari kapal tersebut. Setelah cukup lama terombang-ambing di tengah laut, beberapa turis yang kebetulan sedang lewat di sana pun langsung menolong Kevin. Hey! Grab the lightsaber! Selanjutnya, kepolisian setempat pun menemui Kevin untuk membahas masalah hilangnya keluarga Kevin. Duta Besar Amerika Serikat juga sudah mengetahui perihal ini. Kemudian penjaga pantai Amerika Serikat menjelaskan kepada Kevin tentang misi penyelamatan keluarganya. Untuk bisa menemukan keluarganya, tim penyelamat membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu. Tapi Kevin membantah hal tersebut karena sebelum fajar tiba, anak dan istri Kevin akan tewas akibat dehidrasi. Kevin pun menyarankan untuk mencari nelayan yang telah menyandaranya. Seorang polisi lokal bernama Hagen pun mencoba mengajak Kevin untuk berbicara empat mata. Kemudian mereka berdua pun berbincang hingga pada akhirnya Hagen berpendapat bahwa ini semua hanyalah rekayasa yang Kevin lakukan untuk mendapatkan asuransi jiwa anak dan istrinya, karena ada beberapa hal yang janggal dalam kasus ini. Kevin pun menantang hal tersebut sambil berkata bahwa dia tidak seperti itu dan dia berkata jujur apa adanya. You wondering if I'm lying? Singkat cerita, kita akan melihat Kevin yang tengah mengapari peta kepulauan Karibia dan sekitarnya. Di sana, Kevin bertemu dengan seseorang yang memberikan Kevin masukan untuk mencari nelayan ke pasar ikan. Karena bagaimanapun nelayan pasti akan menjual hasil tangkapannya ke para pedagang ikan. What do you do with the fish after you catch it? Who do you sell it to? Fish suppliers? Kemudian Kevin pun menemui Hagen untuk membicarakan hal ini, tapi Hagen menolak pendapat Kevin karena menurutnya mencari informasi dari penjual atau pembeli tidak akan menjamin apapun. Wakil Kedutaan Besar Amerika Serikat yang bernama Brian pun mencoba untuk menenangkan Kevin dan menyuruhnya untuk mempercayai semua ini kepada pihak kepolisian. Tapi Kevin yang mempunyai sifat tanggung jawab pun memasa bodohi mereka semua dan akan melakukan penyelidikan sendirian. Taxi! We could go to the market if it's still open. Let's go. Kevin pun pergi ke pasar ikan menggunakan taksi untuk mencari informasi tentang Miguel dan George. Sesampainya di sana, Kevin bertemu dengan seseorang. Kemudian Kevin langsung menanyakan tentang Miguel dengan cara menyebutkan ciri-cirinya, tapi orang ini tidak mengetahui siapa yang sedang Kevin bicarakan. Orang ini pun memberikan saran kepada Kevin untuk menemui orang yang cukup berpengaruh di pasar ini, karena ia tahu semua nelayan yang berbisnis dengan pedagang di pasar ini. He knows all of them. Maybe you can catch up at the loading dock.
Saat Kevin menemui orang yang dimaksud, ia pun mendapatkan jawaban yang sama. Tapi Kevin kembali diberi saran untuk pergi ke sebuah bar di dekat dermaga karena di sana tempat berkumpulnya para nelayan. Singkat cerita, sesampainya di bar di sana Kevin sama sekali tidak mendapatkan informasi apapun. Kemudian saat kembali ke taksi, Kevin melihat jahitan di lengan supir taksi yang mengingatkan Kevin kepada lengan Miguel dengan jahitan yang sama. Kemudian Kevin bertanya, dari mana kau mendapatkan jahitan tersebut? Supir taksi pun menjawab, hanya ada satu rumah sakit yang menjahit dengan tipe seperti ini. Kevin pun langsung meminta untuk dihantarkan ke rumah sakit tersebut. Where'd you get that scar? Oh man, I was cooking some saltfish. There's only one. Singkat cerita, saat Kevin tengah diobati oleh pihak rumah sakit, Kevin pun meminta tolong kepada seorang dokter untuk memberitahunya daftar orang-orang yang telah berobat ke sini. Namun dokter tersebut tak bisa memberitahu Kevin tentang privasi rumah sakit maupun pasien. Tapi Kevin terus memohon kepada dokter tersebut. Tak ingin melanggar peraturan, dokter tersebut sengaja keluar dari ruangan tersebut agar Kevin bisa mencari sendiri di komputer. Kemudian Kevin pun mulai mencari pasien dengan luka jahitan di lengan. Dan benar saja, Kevin mendapatkan semua informasi tentang Miguel termasuk alamat tempat tinggalnya. Sebelum berangkat, Kevin pun mengambil sebuah pisau bedah untuk berjaga-jaga. I want you to wait here. Singkat cerita, setelah sampai ke daerah tempat tinggal Miguel, Kevin pun mulai mencari rumah Miguel. Setelah menemukan rumah Miguel, Kevin langsung mendobrak pintu rumah tersebut. Tapi pada saat itu Miguel sedang tidak ada di rumahnya, yang ada hanya istri dan anak Miguel yang tengah sakit. Kevin pun bertanya kepada istri Miguel tentang keberadaan Miguel sekarang, tapi istri Miguel enggan memberitahu keberadaan Miguel. Kemudian Kevin pun mencari informasi lebih dalam tentang Miguel. Saat Kevin sedang memfoto nomor lambung kapal Miguel, Miguel pun datang dan terkejut saat mengetahui Kevin masih hidup dan sedang berada di rumahnya. Kevin pun langsung berkata untuk memberitahu di mana pulau tempat keluarganya terdampar. Karena tak mau menjawab, Kevin dan Miguel pun terlibat pertarungan yang sudah jelas Kevin unggul. Melihat suaminya yang kalah, istri Miguel pun mengancam Kevin dengan crossbow. Pada saat itu juga anak Miguel yang lainnya keluar dan Kevin memanfaatkan hal tersebut untuk mengalahkan Miguel. Kevin pun menyandra anak Miguel dan menyuruhnya untuk meletakkan crossbow miliknya. Tapi sangat disayangkan saat Miguel meletakkan crossbow tersebut menembak dengan sendirinya dan menancap di perut anak Miguel sampai menembus ke Kevin. Miguel yang melihat kejadian itu pun langsung menyerang Kevin. Kevin yang tengah kesakitan akibat luka tembak tadi pun terpaksa harus membela dirinya dengan menancapkan pisau bedah tadi tepat di leher Miguel. Gila sih, dramatis banget cow di sini. Selanjutnya saat tersadar Kevin tengah berada di rumah sakit dalam keadaan tangan diborgol. Hagen pun berkata kepada Kevin bahwa dia akan ditangkap karena kasus pembunuhan 2 warga lokal. Dan pencarian keluarga Kevin dibatalkan saat itu juga. Kevin pun mencoba untuk menjelaskan bahwa dia melakukan itu sebagai pembelaan diri. Tak lama kemudian Brian datang dan langsung berdebat dengan Kevin. Kevin yang sudah kepalang edan pun langsung mengambil pistol salah satu polisi di sana dan mengancam mereka semua. Setelah terbebas, Kevin pun langsung berjalan keluar untuk melanjutkan pencarian keluarganya. Uncuff me. Uncuff me. You follow me. Kevin pun terlibat adegan kejar-kejaran dengan Hagen dan polisi lainnya. Saat Hagen melihat Kevin, Hagen tak langsung menembak Kevin dan membiarkannya pergi. Entah apa yang dipikirkan Hagen, tapi yang pasti sutradara lah yang menyuruh hal itu. Kevin! Sekarang status Kevin di kota tersebut adalah buronan. Kevin pun berjalan ke arah pasar dan mengambil kayu serta topi untuk menyamar. Setelah itu Kevin pun pergi ke kantor kepala pelabuhan untuk menggali informasi tentang rekan Miguel yaitu George. Kevin pun berpura-pura menjadi turis yang ingin ikut berlayar bersama Miguel dan George. Tapi Kevin kurang beruntung karena kontrak penyewaan kapal Miguel telah diakhiri kemarin. Actually, the lease was terminated on the slip yesterday. Kevin yang sudah pasrah dengan takdirnya pun memilih untuk duduk di pinggir laut sambil meratapi nasib hidupnya. Saat ada seseorang yang sedang berteleponan, Kevin pun langsung berjalan ke arah telepon umum dan menelpon kedutaan besar Amerika. Kevin pun berkata kepada Brian bahwa dia akan menyerahkan diri jika kepolisian mau melacak telepon George dan membawanya ke alun-alun siang ini. Saat di alun-alun, ternyata Hagen tidak datang bersama George. Melihat hal itu, Kevin pun langsung menelpon Hagen dan
berkata bahwa ini tidak sesuai dengan kesepakatan, Hagen pun berkata bahwa dia telah menghubungi George dan orang yang menjawab telepon tersebut nampak ketakutan. Sepertinya sekarang George sudah pergi meninggalkan kota tersebut. Kemudian Kevin pun melihat seseorang intel yang tengah berjalan menuju ke arahnya. Mengetahui hal itu, Kevin pun langsung pergi menggunakan bus. He's probably on his way off the island. Di dalam bis, Kevin tak sanggup lagi menahan kesedihannya. Seperti biasa, keberuntungan pemeran utama selalu berpihak di akhir film, di mana ternyata Kevin menaiki bis yang sama dengan George yang akan pergi keluar kota. Melihat George di sana, Kevin pun langsung memanggilnya. George yang melihat Kevin pun langsung loncat dari bis karena panik. Kemudian mereka pun terlibat adegan kejar-kejaran. Setelah cukup lama berlari, George pun berhenti dan berniat untuk memberitahu Kevin keberadaan keluarganya. My family! Saat sedang berjalan menuju Kevin, George pun ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil. Di masa-masa sekaratnya, Kevin pun memberikan George sebuah peta yang telah diberinya tadi dan Kevin langsung menanyakan di mana pulau tempat keluarganya berada. Setelah George memberitahu Kevin, Kevin pun menyuruh supir mobil tersebut untuk membawa George ke rumah sakit dan Kevin mulai berlari menuju pelabuhan. Or is it this one? Which one is it? You take him to the hospital. Sesampainya di pelabuhan, Kevin pun mencari kapal yang bisa disewa. Saat mendatangi salah satu kapal, Kevin harus menunggu hingga malam sampai kapal tersebut siap untuk digunakan. Karena tak punya banyak waktu, Kevin pun mencari kapal lain untuk alat transportasinya. Ketika melihat segerombolan anak muda dengan kapal yang siap digunakan, Kevin pun langsung membegal kapal tersebut. Setelah men-set tempat tujuan, Kevin langsung membawa kapal tersebut. Untie it! Nah, some guy just got on with a gun and took my dad's boat. You don't get it. He just ran off. Sebelum pergi, Kevin pun menyempatkan untuk mengisi bensin di Pertamina Mini. Namun di sisi lain, polisi yang mendapatkan laporan kapal hilang pun menemukan keberadaan Kevin dan terjadilah adegan kejar-kejaran ala GTA San Andreas. Kevin pun sempat ditembaki oleh para polisi tersebut. Namun saat menyadari bahwa kapal yang dicurinya ini sudah dilengkapi dengan mesin turbo, dan Kevin langsung membawa kapal tersebut dengan kecepatan penuh yang membuat para polisi tertinggal jauh di belakang. Setelah sampai di pulau tempat keluarganya terdampar, Kevin pun langsung mencari keberadaan Julie dan anaknya Andy. Setelah menemukannya, Julie dan Andy masih bernapas, tapi Andy harus segera mendapatkan pertolongan medis. Kevin yang merupakan seorang dokter pun mencoba untuk memberikan pertolongan pertama kepada Andy dan membawanya masuk ke dalam kapal. Saat akan membawa Julie, kemampuan Kevin sudah mencapai batasnya dan tak sanggup lagi untuk berjalan. Kemudian sebuah helikopter pun datang ke pulau tersebut berkat alat pelacak yang berada di kapal curian milik Kevin. Dan film pun selesai dengan ending yang menggantungkan. Secara keseluruhan, filmnya sangat mempermainkan emosi saya. Tapi karena alur ceritanya yang seru, saya pribadi sangat suka dengan film bertemakan adventure seperti ini. Pemeranan aktor dan jalan cerita di film ini menurut saya sudah sangat baik. Cuman ending film ini sangat menggantung menurut saya. Saya pribadi juga penasaran dengan bagaimana nasib Kevin selanjutnya. Apakah dia akan dipenjara atau tidak? Supaya lebih paham, saya sarankan Anda untuk menonton film ini secara langsung. Worth it gitu film ini untuk ditonton secara langsung. Menurut saya pribadi, Miguel sebenarnya bukanlah orang jahat, karena pada dasarnya dia sendiri dari awal sudah berniat untuk membantu Kevin dan keluarganya. Tapi Kevin malah memberikan kesempatan untuk Miguel menguras habis uang miliknya. Sama seperti sebuah perkataan yang mungkin kalian sudah sering dengar, singkatnya seperti ini. Sebenarnya seseorang tidak berniat untuk mencuri, tapi karena melihat adanya kesempatan, seseorang akan nekat untuk mengikuti hawa nafsunya. Ini hanya pendapat saya pribadi loh. Saya Al izin undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.